warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala KUA Kecamatan Birengbulu merasa bahagia, senang sekali dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 ini. Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari doa-doa kita semua yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu keberhasilan ini juga tidak lepas dari keberhasilan seorang Menteri Agama yang mengeluarkan inovasi-inovasi sehingga dapat dirasakan oleh jamaah kita manfaatnya dan kenyamanannya. Oleh karenanya itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Agama yang telah sukses membawa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Kami pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa dan Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah serta para petugas-petugas haji yang berada dalam kloter di Kabupaten Goa atas kerja kerasnya sehingga dapat dirasakan manfaat dan kenyamanannya jamaah haji kita. Berikut kami akan menampilkan satu video wawancara oleh salah seorang jamaah haji Kecamatan Birengbulu sekaligus sebagai ketua rombongan, di mana akan diwawancarai sejauh mana inovasi-inovasi itu dirasakan oleh jamaah kita dari semua lokus, baik ketika pemberangkatan dari asrama haji, bandara, sampai tiba di Madinah, pra-armusna dan pasca-armusna, sampai tiba kembali ke tanah air. Itu akan diurai dari wawancara tersebut ini. Dan di akhir video ini juga akan ada testimoni juga dari salah seorang jamaah haji yang ada di Kecamatan Birengbulu. Selamat menyaksikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Indonesia musim haji tahun ini. Sekarang kita sudah berada di ruangan kantor KUA Kecamatan Birengbulu. Kami ditemani oleh penjuru agama Dr. Petrus, kemudian tenaga administrasi Abdul Syahid PTK, kemudian penjuru agama Kiai Mudanuddin dan penjuru agama Siti Nurhati. Di tengah-tengah itu sudah ada bersama kita Haji Mustafa sekaligus jamaah haji Indonesia yang baru saja kembali ke tanah air, dan beliau sekaligus selaku staf KUA Kecamatan Birengbulu. Assalamualaikum Pak Mustafa. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita di tempat semula. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yashukru Allah wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Saya atas nama pribadi dan seluruh jamaah UPG Kloter 5 Goa yang baru saja kemarin telah menyelesaikan tugas mulia terkait dengan masalah ibadah haji, dan alhamdulillah seluruh rangkaian yang ada di dalamnya hampir dipastikan berjalan sesuai dengan harapan dan Ya, alhamdulillah. Baik Pak Mustafa. Pak Mustafa tergolong dalam pemberangkatan embarkasi Makassar ini tergabung di kloter mana? Saya masuk di kloter UPG 5 Kabupaten Goa. Haji Mustafa di kloter UPG UPG 5. 5.
Haji Mustafa di kloter PG 5, kloter 5, embarkasi pemberangkatan Makassar, selaku jamaah biasa atau ketua regu atau ketua kloter atau ketua rombongan atau pembimbing ibadah. Saya masuk di PG 5 sebagai ketua rombongan 8 dan berangkat ke Tanah Suci melalui jalur pendampingan orang tua. Alhamdulillah. Ada tahapan-tahapan yang dilewati Pak Haji Mustafa sebelum kita melaksanakan ibadah untuk belajar menuju ke bandara. Layanan pemberangkatan untuk siap-siap menuju ke ruangan pesawat di bandara, apakah tidak ada nampak dari jamaah ini yang ada rasa jenuh menunggu giliran antrian pemeriksaan sebelum perlengkapan untuk menuju ke ruangan pesawat di bandara, atau langsung saja jamaah turun dari bis masuk ke bandara langsung menuju ke ruang tunggu, tidak lama masuk ke ruangan pesawat? Yes. Jadi terkait dengan proses menunggu di bandara, ya jelas kita akan menunggu karena satu kloter itu 450. Tapi proses menunggu kita karena kita antri ketika mau naik pesawat. Jadi walaupun prosesnya menunggu, tetapi menunggunya itu adalah sesuatu yang wajar, nyaman, karena teratur mulai dari rombongan 1 sampai rombongan 11 itu tertutup dan semuanya tidak boleh ada yang terlewatkan sebelum rombongan 1 naik, kemudian naik lagi rombongan 2, dan di situ proses menunggunya. Dan saya kira menunggu ini adalah sesuatu yang nyaman bagi jemaah. Di bandara itulah yang saya tertib untuk menuju pesawat karena memang sudah terlatih begitu. Terlepas dari itu, dari nilai-nilai sedikit ada menuju ke diri dan hati. Haji Mustafa tidak sempat melihat tanda-tanda bahwa penerbangan pada saat diberangkatkan ya jamaah embarkasi Makassar Pondok ini, pesawat yang ditumpanginya itu tidak sempat diperhatikan ada tanda-tanda akan membuat jamaah panik. Alhamdulillah terkait dengan dinamika UPG 5 khusus UPG 5 Makassar terkait dengan pesawat waktu kita mau berangkat, ya memang ada tanda-tanda sebelum proses penerbangan pertama itu, tetapi bagi jamaah UPG 5 termasuk saya pribadi menyatakan bahwa itu adalah sesuatu dinamika semuanya berjalan sesuai dengan. Jadi yang saya maksudkan itu sampai di asrama haji saja dulu. Baik, terus layanan di asrama haji, di situ ada layanan pemeriksaan kesehatan, kemudian ada pemberian uang saku, kemudian sudah diajar bagaimana masuk kamar, naik lift, dan sudah diajar beribadah dari kamar ke masjid. Apa saja yang menjadi nilai positif persiapan pemerintah Republik Indonesia untuk menjadikan jamaah haji layanan di asrama haji terkait dengan pelayanan kesehatan, ruang makan, tempat tidur, dan sarana ibadah dari kamar ke masjid di asrama haji. Terkait pelayanan ibadah haji yang kami dapatkan di asrama haji, alhamdulillah proses pemeriksaan kesehatan itu tergolong prosesnya sangat cepat sekali. Bahkan tidak ada jamaah yang merasa bahwa itu adalah sebuah pelayanan yang sifatnya menunggu lama. Dan memang saya melihat bahwa manajemen pelayanan kesehatan di asrama haji memang sebuah manajemen yang sangat cepat dan sistematis polanya, sehingga jamaah merasa puas dengan pelayanan itu. Terkait dengan kamar tidur yang kita tempati di asrama haji, alhamdulillah memuaskan. Bahkan kita dikasih bonus harga kecil, itu juga adalah sebuah terobosan. Bahkan sebagai kenang-kenangan kita sikat gigi itu dan pasta gigi itu yang memang terutama itu sapu tangan kecil itu untuk jamaah memang itu sangat berkesan untuk kita pergunakan di kota Madinah dan kota Makkah. Dan alhamdulillah banyak jamaah
kloter UPG 5 itu yang menjadikan itu sebagai sebuah kenang-kenangan karena baru tahun ini proses pemberian pelayanan itu diberikan kepada jamaah haji. Alhamdulillah. Luar biasa pemerintah Republik Indonesia layanan selepas asrama haji. Masih disebutkan asrama haji untuk layanan selaku ketua rombongan atau ketua kloter yang mewakili pemerintah dalam hal ini mendampingi langsung jamaah sampai ke Haramain terkait dengan layanan kepada lansia yang butuh kursi roda. Apakah panitia keberangkatan jamaah haji di asrama haji ini yang menyiapkan kursi tersebut atau keluarga yang tergolong butuh bantuan kursi yang menghadirkan alat itu atau nanti sampai di Makkah atau Madinah? Terkait dengan pelayanan kursi roda bagi jamaah lansia untuk tahun 2024, mulai di asrama haji itu sudah diberikan pembekalan mengenai jamaah yang butuh kursi roda. Yang kedua, di Madinah juga seperti itu. Bagi jamaah yang membutuhkan kursi roda, semuanya tersedia di hotel kita masing-masing. Tinggal jamaah yang punya pendamping, para petugas yang ingin membantu teman-teman jamaah yang tergolong lansia itu dia tinggal mengambil di lantai dasar waktu itu di kota Madinah, begitu juga di tanah suci Mekah. Luar biasa. Terus kita harus bermalam di sana selama 8 hari 8 malam. Dari hitungan Pak Haji, waktu ada di Madinah apakah cukup 8 malam atau dengan istilah cukup salat arba'innya atau bagaimana, dan ketika tidak cukup bagaimana reaksi jamaah? Ada yang merasa kesal atau ada yang merasa penasaran ataukah ada yang tidak rata-rata tidak menyadari cukup semuanya ini? Jadi terkait pelayanan ibadah mengenai arba'in di Madinah, begini itu memang walaupun dipaksakan sesuai dengan regulasi yang ada, memang berat untuk kita dapatkan karena target awal itu kita akan sholat subuh di kota Madinah, dan kalau itu kita dapatkan maka kita akan cukup untuk mengenai pelaksanaan arba'innya. Tetapi karena kondisi dan sesuatu lain hal yang terjadi di luar kendali kita, karena akibat dari pesawat yang tadi yang ada halangan waktu kita mau berangkat, sehingga itu yang menyebabkan kita tidak sempat salat subuh di kota Madinah. Tetapi kalau hitung-hitungannya misalnya karena kita salat subuh di pesawat dan itu masuk di wilayah Madinah, maka boleh saya katakan bahwa itu cukup untuk arba'innya. Tetapi kalau hitungannya misalnya di pesawat itu salat subuhnya di luar wilayah Madinah, maka itu tidak cukup. Saya katakan memang arba'in kita tidak cukup, dan kita juga tidak boleh paksakan karena sudah ada manajemen daripada petugas untuk kita tidak boleh tambah dan kita tidak boleh kurangi. Ya, mengenai waktu keberangkatan kita di Madinah dan kepulangan kita Madinah menuju Makkah. Jadi artinya yang sempat terhitung ini hanya kita tidak sempat arba'in salat subuh. Ya, dan ya. ketika salat subuhnya di pesawat itu sudah masuk dari Madinah, yang sudah itu masuk, dan kalau tidak masuk ada usul ya di luar kendali kita. Dan salat arba'in itu bukan tidak masuk salah satu rukun haji. Akan tetapi di Madinah itu adalah salah satu tempat yang dimuliakan oleh Allah selain daripada Mekah. Baik, masih di seputar Madinah. Layanan ibadah di Madinah untuk arba'in, oke, sudah kita dengarkan penjelasan. Kemudian terakhir di Madinah untuk layanan ibadah untuk ziarah ke makam Rasulullah di Raudah. Apakah kita masuk kapan kita mau langsung saja masuk atau melalui koridor yang telah ditentukan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi melalui antrian, ataukah ada nomor-nomor kode atau sandi tersendiri yang diberikan kepada ketua rombongan dan jam waktu yang telah ditetapkan baru masuk atau bagaimana? Ya, betul. Terkait dengan Raudah, bahwa memang seluruh jamaah haji tahun 2024 maksudnya di Raudah itu memang ada jadwalnya di masing-masing kloter. Jadi kita masuk berdasarkan jatah kita masing-masing kloter, kapan masuknya, jam berapa, dan hari apa, itu memang sudah ditentukan oleh kerajaan Arab Saudi.
Nah, terus untuk pendampingan masuk ke Ramadan sekaligus melintas di makam Rasulullah SAW antara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Ini didampingi oleh petugas jamaah haji dari Indonesia atau melibatkan petugas haji Saudi. Seluruh petugas jamaah haji Indonesia semuanya mendampingi untuk masuk di sini. Betul-betul pemerintah Republik Indonesia ini sudah memikirkan segalanya terkait dengan layanan-layanan ibadah di Madinah. Masih di seputar Madinah. Selain daripada layanan ibadah di Madinah, yang mana intinya tadi yang dua itu, ada yang dikomando langsung oleh ketua rombongan kah, ataukah musyawarah kesepakatan antara jamaah untuk melakukan ziarah tempat-tempat bersejarah di Madinah? Melalui komando dari Kodim Ibadah dengan koordinasi dengan ketua kloter dan seluruh petugas, kemudian ketua kloter yang memberikan informasi kepada ketua rombongan dan rombongan mengeksekusi ke jamaah untuk masuk di laut. Masih di seputar Madinah. Yang ada memang berat untuk kita dapatkan karena target awal itu kita akan sholat subuh di kota Madinah. Dan kalau itu kita dapatkan, maka kita akan cukup untuk mengenai pelaksanaan arba'innya. Tetapi karena kondisi dan sesuatu lain hal yang terjadi di luar kendali kita, karena akibat dari pesawat yang tadi yang ada halangan waktu kita mau berangkat, sehingga itu yang menyebabkan kita tidak sempat salat subuh di kota Madinah. Tetapi kalau hitung-hitungannya misalnya karena kita salat subuh di pesawat dan itu masuk di wilayah Madinah, maka boleh saya katakan bahwa itu cukup untuk arba'innya. Tetapi kalau hitungannya misalnya di pesawat itu salat subuhnya di luar wilayah Madinah, maka itu tidak cukup. Saya katakan memang arba'in kita tidak cukup, dan kita juga tidak boleh paksakan karena sudah ada manajemen daripada petugas untuk kita tidak boleh tambah dan kita tidak boleh kurangi. Ya, mengenai waktu keberangkatan kita di Madinah dan kepulangan kita di Madinah menuju Makkah. Jadi artinya yang sempat terhitung ini hanya kita tidak sempat arba'in salat subuh. Ya, betul, ya. Ketika salat subuhnya di pesawat itu sudah masuk ke daerah Madinah, ya mudah-mudahan itu masuk. Dan kalau tidak masuk, ada unsur yang di luar kendali. Dan salat arba'in itu bukan tidak masuk salah satu rukun haji. Maka tetapi di Madinah itu adalah salah satu tempat yang dimuliakan oleh Allah selain daripada Mekah. Baik, masih di seputar Madinah. Layanan ibadah di Madinah untuk arba'in, oke, sudah kita dengarkan penjelasan. Kemudian terakhir di Madinah untuk layanan ibadah untuk ziarah ke makam Rasulullah di Raudah. Apakah kita masuk kapan kita mau langsung saja masuk, atau melalui koridor yang telah ditentukan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi melalui antrian, ataukah ada nomor-nomor kode atau sapi tersendiri yang diberikan kepada ketua rombongan dan jam waktu yang telah ditetapkan baru masuk, atau bagaimana? Ya, betul. Terkait dengan Raudah, bahwa memang seluruh jamaah haji tahun 2024 masuknya di Raudah itu memang ada jadwalnya di masing-masing kloter. Jadi kita masuk berdasarkan jatah kita masing-masing kloter, kapan masuknya, jam berapa, dan hari apa, itu memang sudah ditentukan oleh kerajaan. Nah, terus untuk pendampingan masuk di Raudah sekaligus melintas di makam Rasulullah SAW antara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan, ini didampingi oleh petugas jamaah haji dari Indonesia atau melibatkan petugas haji Saudi? Seluruh petugas jamaah haji Indonesia semuanya mendampingi untuk masuk di sini. Betul-betul pemerintah Republik Indonesia ini sudah memikirkan segalanya terkait dengan layanan-layanan ibadah di Madinah. Masih di sekitar Madinah. Selain daripada layanan ibadah di Madinah, yang mana intinya tadi yang dua itu, ada yang dikomando langsung oleh ketua rombongan kah, ataukah musyawarah kesepakatan antara jamaah untuk melakukan ziarah tempat-tempat bersejarah di Madinah?
melalui komando dari pembimbing ibadah dengan koordinasi dengan ketua kloter dan seluruh petugas, kemudian ketua kloter yang memberikan informasi kepada ketua rombongan yang menyampaikan keputusan regu dan ketua regu yang mengeksekusi ke jamaah untuk masuk di Ramadan. Masih di seputar Madinah. Jadi kita belum di Mekah. Menjelang kita tinggalkan Madinah, Pak Haji Mustafa beserta dengan jamaah Embarkasi Makassar Kloter 5 yang didominasi oleh jamaah haji dari luar, yang mana terbagi atas dua, ada Ifrat, ada itu masih layanan ibadah. Yang kaki tamattu otomatis di Madinah sudah dipersiapkan jam dan kurban. Haji Ifrat di Madinah sudah dipersiapkan ibadah kurban. Layanan-layanan ibadah tamattu persiapan di mana di Mekah yang dilakukan di Madinah dengan layanan ibadah kurban bagi calon jamaah haji tamattu dan ifrat itu dirampungkan memang di Madinah sebelum ke Mekah terkait dengan layanan kurban dan damnya. Dirampungkan sebelum kita sampai di Mekah sisa pelaksanaan. Baik, detik-detik meninggalkan Madinah sudah barang-barang terkemas semua, sudah diarahkan untuk mandi, berpakaian ihram. Apakah mendapatkan layanan manasik singkat di Madinah terkait dengan perbedaan cara berniat antara haji tamattu dan haji ifrat di Madinah? Ya, terkait dengan itu setiap pergerakan jamaah itu didahului dengan bimbingan pengantaran dari pembimbing ibadah. Setiap ada pergerakan jamaah haji termasuk ketika akan menuju tanah suci Mekah dan Madinah ke Mekah. Berarti memang tidak salah-salah pemerintah Indonesia menyiapkan seluruhnya pendampingan yang direkrut baik dari pendamping ibadah, pendamping keluarga, pendamping rombongan, pendamping regu keluarga. Sekarang kita sudah tinggalkan Madinah, Pak Haji sudah menuju Mekah. Layanan hotel di Mekah pasti nyaman seperti di Madinah, mungkin agak jauhnya memang seperti itu, mungkin di sisa ya, tapi saya tidak tanyakan itu. Yang saya mau tanyakan kepada Pak Haji Mustafa, layanan ibadah di Mekah, begitu pertama sampai ke Mekah, ada yang dilakukan bagi orang yang pendatang baru ke Mekah yang disebut dengan tawaf qudum. Layanan ibadah tawaf qudum ini apakah rombongan ataukah jalan bis per bis, atau ada yang dilakukan bagi orang yang pendatang baru ke Mekah yang disebut dengan tawaf qudum. Layanan ibadah tawaf qudum ini apakah berombongan ataukah jalan bis per bis, atau ada pendampingan dari beberapa pemerintah? Iya, jadi mengenai tawaf qudum yang diberikan itu selalu ada pendamping dari petugas dan ada pendamping dari KBH ataukah istilahnya ketahui pendamping jamaah. Ya, tiap bus, jadi itu ada 2 orang. Kondisi di tanah suci. Baik, layanan masih layanan di Mekah ini untuk tawaf dulu sudah layanannya. Kemudian ada tawaf selain dari tawaf dulu, tawaf sunnah umpama yang saya maksud, mungkin tidak perlu lagi pendampingan karena sudah paham jalan menuju itu, nomor bis sudah paham. Yang saya mau tanyakan ini ketika ada yang melakukan umrah yang tamattu ini. Ada yang melakukan umrah, apakah didampingi khusus oleh pembimbing dari KBH dalam hal ini untuk tawaf umrah sekaligus sa'i umrah dan tahallul umrah? Iya, ada dari KBH yang disiapkan 2 orang satu bis. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, layanan tawaf, layanan sa'i, kemudian layanan tahallul. Nah, sekarang yang terakhir untuk ibadah di Makkah, layanan ibadah di Armina, Arafah, Musdalifah dan Mina. Di Arafah ini biasa tenda jauh dari
WC, biasa tenda jauh dari tempat mengambil buah, tenda jamaah jauh dari tempat mengambil makanan. Sekarang ini apakah makanan, buah, seluruh layanan minum ini dibawa ke tenda atau ketua rombongan ketemu ya yuk Dibawa ke tenda semuanya, buahnya, makanannya, minumnya, semuanya dibawa ke tenda masing-masing. detik-detik menjelang detik-detik menuju keterlibatan pemerintah dalam hal ini Menteri Agama dengan orang-orang perwakilan yang ditempatkan dari beberapa jabatan atau tugas. Ada berapa yang mendampingi rutin yang tidak tergabung dalam kloter 5 ini, atau yang tidak tergabung dalam rombongannya Haji Mustafa yang masuk bergabung mendampingi untuk jalannya detik-detik menuju ukuf, memimpin doa, zikir dan lain sebagainya. Yang memimpin doa dan zikir, saya termasuk orang yang memimpin zikirnya. Pak Ketua Kloter itu yang khutbah umumnya, dan pemimpin ibadah itu doanya. Itu yang. Tapi kalau misalnya di luar daripada petugas yang mendampingi Kloter UPG 5, saya tak bisa karena saya tidak melihat itu, tidak kenal. Mungkin ada tetapi saya tidak kenal. Kalau ada Menteri Agama di situ tapi Pak Mustafa tidak tahu orangnya, siapa Ya, tahu. saya juga tidak tahu itu. Ada pejabat-pejabat penting negara yang datang ke situ, Ya. ikut ukuf di tendanya Pak Mustafa tapi Ya, mungkin ada tetapi saya tidak tahu. Oke, baik, kita tinggalkan itu. Loktar sekarang kita di Musdalifah. Di Musdalifah adalah tempat yang padat, tempat yang rawan di situ di Musdalifah untuk mengambil batu-batu untuk melakukan jamrah. Layanan pemerintah kepada jamaah haji sekarang ini, dulu ada namanya istilah taraddudi. Sekarang nggak tahu apalah istilahnya. Mungkin ada layanan naik bis tanpa turun bis, atau naik bis turun di Mina ambil batu-batu pada bis, atau bagaimana sekarang? Ya, itu yang diistilahkan 2024 dengan istilah buruk. Jadi jamaah lansia yang mau murun itu tetap ke Musdalifah, tetapi dia tidak turun di bis, tetap di atas bis. Kemudian pergerakannya itu secara sistematis dan terstruktur yang diatur oleh petugas masing-masing kloter untuk diberangkatkan ke Mina. Nah, inilah Pak Haji Mustafa, inilah yang merupakan program dan temuan, inilah inovasi yang bernilai positif bagi layanan jamaah haji di Musdalifah yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dia di Musdalifah tidak turun di bis, dan layanan batunya seluruh titik-titiknya itu terlayani karena didampingi terus oleh petugas. Luar biasa. Nah, ini perlu dipertahankan dan sekaligus perlu ditingkatkan. Untuk layanan di Mina, di situ kita bermalam 3 malam untuk melakukan jamrah. Jamrah pertama masih enteng-enteng, jalan kaki kurang lebih berapa kilo Pak? 3 kilo, Kurang lebih 6 kilo sampai 7 kilo. Tapi hari kedua jamrah ada jamaah haji dari Goa yang tumbang. Alhamdulillah berkat kasih sayang Allah, alhamdulillah semuanya kuat. Alhamdulillah kuat semua. Saya pikirnya Pak Haji Mustafa yang tumbang di situ. Alhamdulillah semuanya sehat dan semangat. Baik, itu layanan di Mina, Arafah, Musdalifah dan Mina. Kita tinggalkan itu. Sekarang saya tambah lagi ya. Mohon maaf, ini mungkin kita beda dengan kecamatan lain. Layanan ziarah sudah tadi. Sekarang layanan listrik di Arafah, Mina dan Musdalifah. Kalau hotel kan jelas. Layanan listrik di 3 tempat. Alhamdulillah semuanya cukup. Bahkan untuk mencas HP saja itu semuanya sudah tersedia. Karena masing-masing jamaah itu sudah dibekali bahwa bawa kipas cucukan 3. Nah, itu yang sangat membantu jamaah sehingga seluruh HP yang mau dicas itu terlayani. Apalagi ada dia bawa colokan yang banyak, dan itu bisa membantu jamaah lain. Kalau misalnya ada yang tidak bawa, alhamdulillah. Dan listriknya itu boleh dikata sampai di sini, semuanya cukup untuk jamaah, tidak ada kendala. Kemudian layanan air di 3 tempat.
Airnya juga alhamdulillah semuanya tercukupi. Jamaah begini itu tidak pernah kekurangan air, terutama air minum. Apalagi yang air mandinya sudah ada. Kenapa? Karena kita memang membekali jamaah, petugas dan pembimbing ibadah memberikan sebuah trik-trik bahwa kalau masuk mau mandi, ambil waktu-waktu yang kosong, jangan ambil waktu-waktu yang banyak orang. Sehingga alhamdulillah semuanya melaksanakan itu terlayani jurus ya. Ya, betul. Baik. Di sana kan sempat suhu panasnya tinggi. Berapa derajat? Ya, 45 sampai 48 derajat. 45 sampai 48 derajat. Dalam kondisi 45 ke 48 derajat ini dengan cuaca yang berbeda, yang jauh berbeda dengan cuaca di tanah air di Indonesia, biasanya terjadi serangan-serangan penyakit yang namanya influenza, batuk dan lain sebagainya. Yang saya mau dengar dari Pak Haji Mustafa ini layanan obat-obatan terkait dengan derita sakit tiba-tiba ya, bukan penyakit bawaan maksud saya, penyakit yang tiba-tiba didapatkan di Haramain. Layanan obat-obatannya bagaimana? Alhamdulillah untuk pelayanan kesehatan juga memuaskan karena pergerakannya saya lihat petugas kesehatan itu cepat. Pokoknya kalau misalnya ada gejala-gejala dan jamaah atau rombongan dan regu itu menyampaikan kepada petugas kesehatan, maka petugas kesehatan itu selalu sigap. Bahkan sampai ada pernah jamaah yang kita hanya dia hanya panas dingin di jam 2 malam, petugas itu siang dia layani walaupun jam 2 malam. Saya potong dulu. Pak Mustafa jujur ya, jangan ada bisnis antara kita. Petugas kesehatan yang diberangkatkan oleh pemerintah ini untuk mendampingi jamaah haji, tidak ada di petugas kesehatan yang malas-malas atau kalasi dan lain sebagainya. Sebut memang betul. Ya alhamdulillah tidak ada tahu Pak. Alhamdulillah. Semua petugas dokternya, perawatnya semangat semua dan alhamdulillah. Walaupun ada satu orang yang sempat drop, tapi dropnya itu adalah sebuah kenikmatan. Ini ada satu orang yang bagaimana? Ya artinya sempat tahu ya dikena batuk-batuk dan panas dingin. Oh, tugasnya yang malas melaksanakan tugasnya. Jadi jangan mengeluarkan bahasa-bahasa yang akan kejekal, nanti saya kejar. Baik ya Pak Haji. Sekarang saya mau beralih ke perlakuan khusus kepada jamaah lansia sudah ya, memang sudah dipersiapkan. Kemudian yang sakit sudah, air sudah. Penjelasan kita dengarkan bersama-sama. Sekarang persiapan untuk pemulangan. Dari sumber daya manusia yang dimiliki jamaah haji gua, mana ada yang buta huruf aksara macam-macam, mana ada yang baru menginjak kota pakai sepatu saja, baru kenal yang namanya sepatu. Sekarang ini menemukan toko tempat pembelanjaan untuk siap-siap untuk pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Nur Haida dari Lawa, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, Kloter 5, Embarkasi Makassar. Kesan saya selama melaksanakan ibadah haji di Madinah dan Mekah, alhamdulillah kami dapat melaksanakan dengan baik dan lancar, dengan pelayanan yang sangat baik, terutama catering, kesehatan, dan keamanan. Di mana catering diberikan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam, dengan menu sesuai dengan selera jemaah haji Indonesia. Dan kami sangat berterima kasih atas pelayanan di Arafah, Musdalifah, Mina, dengan makanan yang melimpah ruah. Catering diberikan 3 kali sehari, pagi, siang, malam, dengan buah-buahan, dengan minuman, dengan kue yang sangat banyak. Alhamdulillah, makanan di Arafah, Musdalifah, Mina melimpah ruah. Dengan terlaksananya semua rangkaian ibadah haji kami, maka kami tak lupa mengucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga kepada, pertama, kepada Bapak
Menteri Agama yang telah berinovasi dan telah memberikan fasilitas kepada semua jemaah haji Indonesia. Kedua, kepada Bapak Presiden Indonesia, Bapak Haji Joko Widodo. Ketiga, Bapak M. Yusuf yang sebagai Ketua Kloter 5, dan kepada Bapak Haji Zulkifli sebagai pembimbing ibadah Kloter 5. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.